Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita bicarakan lagi mengenai trust. Trust, ya, saya mungkin remind kembali dari informasi yang sudah saya berikan di beberapa waktu yang lalu bahwa ya, orang bisa bersikap trust itu tidak semua orang loh. Tidak semua orang bisa trust kepada orang lain. Itu nggak semua orang bisa. Jadi untuk orang-orang yang hatinya terluka, hatinya penuh dendam, hatinya merasa menjadi korban, itu dia udah tertutup, nggak bisa trust, nggak akan bisa percaya ke orang lain. Trust me. Jadi orang yang bisa trust hanya ini satu-satunya nih. Orang yang bisa percaya kepada orang lain itu hanya orang yang percaya diri. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa percaya ke orang lain? Jadi ya, saya ulangi ya, trust itu satu-satunya yang bisa adalah orang yang percaya diri. Karena trust itu adalah percaya kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa percaya ke orang lain seandainya dia tidak percaya pada diri sendiri? Aduh, saya lemah. Aduh, saya tersakiti. Aduh, saya dizolimi. Saya menderita. Dia udah gak ada waktu, gak ada energi untuk trust. Dia udah gak ada kekuatan untuk percaya kepada orang lain. Nah, orang-orang yang percaya diri ini, saya yakinnya pasti orang yang punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasti itu. Jadi karena dia yakin di belakang dia ada Tuhan, di atas dia ada Tuhan, ya, di dekat dia ada Tuhan, maka dia percaya diri, gitu loh. Jadi aku lakukan yang aku mampu, sisanya Tuhan yang akan menyelesaikan. Aku lakukan apa yang aku bisa, sisanya Tuhan yang menyelesaikan. Jadi ada urutannya, Mas. Dari kepercayaan kepada Tuhan yang kuat akan muncul pribadi yang percaya diri. Kemudian karena udah percaya diri, dia bisa menerima kelemahan orang lain. Dia tahu kelebihan orang lain, kemudian untuk melakukan kerjasama. Nah, disinilah, jadi tidak akan ada kerjasama kalau tidak saling trust. Saya jamin itu nggak ada. Orang tidak akan bekerja sama kalau tidak ada trust sama sekali satu sama lain. Jadi harus itu hukumnya. Trust dulu, baru aja kerjasama. Oke? Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur apa aja yang ada di dalam trust. Ya, unsur-unsur apa aja yang ada di dalam kepercayaan kepada orang lain. Yang pertama,
adalah lisan sama dengan perbuatan. Ya. Lisan sama dengan perbuatan. Ketika lisan seseorang udah tidak sama dengan perbuatannya, itu trust akan hilang. Ya enggak? Jadi mungkin banyak orang bilang ini namanya jarkoni, ngajari tapi orang dilakoni. Jadi dia punya ilmunya, tapi dia nggak ngelakoni. Itu trust udah langsung punah itu. Kedua, jujur teman-teman. Jujur. Jadi jujur itu merupakan unsur dari trust atau kepercayaan. Jadi jangan sekali-kali Anda tidak jujur, jangan. Kembalilah ke basic. Jujur aja. Jujur lebih nikmat. Jujur lebih indah. Ya. Jujur apa? Apa yang dipakai Anda? Apa yang dikendarai Anda? Ya. Jujur. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama teman, Pak, tapi kan penampilan harus dijaga, Pak. Masa orang lihat saya nggak punya mobil kan nggak enak, Pak. Makanya saya sewa mobil, Pak, supaya kelihatan mentereng, Pak. Ya nggak? Ada juga teman saya mau melakukan pernikahan, dia datang ke rumah untuk pinjam mobil, biar pantas, Pak. Masa jemput calon pengantin tidak pakai mobil, Pak? Ya itu wallahu alam, jadi pada ukuran kita masing-masing, ya. Tapi jujur itu lebih otentik, lebih indah pada akhirnya. Termasuk jujur informasi yang ada di diri sendiri, keluarga. Informasi bukan berarti kita harus telanjang, tapi terbuka aja apa adanya gitu kan. Ya. Berapa gajinya Bapak, Pak? Ya tahu sendirilah. PNS baru 3 tahun udah kebaca lah itulah. Orang bisa memperkirakan. Kita nggak usah ngarang-ngarang. Ya. Informasi. Pak, anak Bapak kerja di mana? Sampaikan aja. Biasa, Bu. Pekerjaan swasta kecil. Santai aja. Nggak usah terbebani untuk flexing. Karena begitu kita melakukan praktik flexing, itu akan berbelit-belit, muter-muter, tidak ada ujungnya. Akan ditutup dengan flexing lagi, Akhirnya Anda hidup dalam flexing. Kemudian perbaiki kesalahan. Kenapa saya sebut perbaiki kesalahan ini sebagai syarat untuk dipercaya orang? Kalau Anda bawahan, atasan Anda akan percaya. Kalau jenengan nggak lakukan ini, orang tidak akan percaya. Kenapa memperbaiki kesalahan itu dianggap, saya anggap menjadi faktor daripada kepercayaan? Karena survei membuktikan orang yang mau memperbaiki kesalahan pertama kali adalah orang itu berarti mengakui kesalahannya. Orang yang tidak mau memperbaiki kesalahan berarti dia tidak mengaku kalau dia salah. Itu kuncinya. Jadi perbaiki kesalahan adalah
merupakan faktor pendorong orang dipercaya oleh orang. Berikutnya, komunikasikan tiap masalah. Jadi maksudnya gini, masalahnya itu besar atau kecil, masalahnya itu jangan yang masalah yang kemarin, masalah yang sekarang ini, yang paling update gitu ya. Jadi gini loh, komunikasikan setiap kali ada apa-apa. Misalkan Anda disuruh pergi ke Jakarta, Anda baru sampai Cirebon. Di Cirebon jembatan runtuh, jembatan ambruk. Anda komunikasikan kepada yang nyuruh Anda, Pak, laporan sekilas info, posisi di Cirebon, jembatan ambruk, Pak. Jadi lalu lintas agak terhambat. Jadi untuk apa? Untuk supaya partner kita itu ya tahu, dia tahu walaupun kontrak belum berakhir, jadi partner kita kerjasama itu dia tahu ada masalah apa sih gitu. Tapi kita kemas dengan sebuah sekilas info dan lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi bukan untuk flexing ya. Itu jadi komunikasikan tiap masalah. Karena dari cerita yang pernah ada itu orang itu sering komplain ya, menyesal ya, kecewa karena tidak diberitahu sejak awal oleh partnernya, oleh mitra kerjasamanya. Jadi tahu-tahu udah di final, udah ending, udah gagal. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Itu yang namanya faktor pendukung trust ya. Ya, tentu saja ini saya buat dengan faktor pendorong adalah tentunya kita sering ya ingin dipercaya orang, ya kan? Kita sering ingin disukai orang, ya. Kita ingin tidak dijauhi orang dan kita ingin dihargai orang. Jadi kalau ingin dihargai orang, ingin tidak dijauhi orang, ya minimal Anda datang dia pergi kayak gitu, jangan gitu. Anda disukai orang ya. Jadi menjadi kawan atau menjadi partner yang wajib. Jangan menjadi karyawan yang sunnah. Jangan menjadi karyawan yang mubah. Jangan menjadi karyawan yang makruh. Atau karyawan yang haram. Jadi Anda datang, mereka pergi. Ya. Kemudian dipercaya orang. Jadi Anda sekali lagi ya jujur ya. Jujur aja. Lisan samakan dengan perbuatan, terbuka dengan kelemahan, tapi bukan telanjang, perbaiki kesalahan, gak masalah kok. Orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang setelah berbuat salah mau memperbaikinya gitu. Dan komunikasikan tiap masalah Anda ya. Sehingga ini semua dapat mendukung faktor orang trust ke Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Happy.